Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Jordan Luka 2. Versi sebelumnya dari sepatu ini merupakan salah satu sepatu basket yang gue favoritin banget di tahun sebelumnya, dimana secara harga dan juga teknologi sepatu tersebut tuh nyamannya bukan main guys. Merupakan sepatu yang berasa kayak smooth aja gitu di lapangan, nggak terlalu banyak dari segi cushioning, memang mengutamakan court feel, kestabilan, dan sepatu yang dapat memberikan fit yang menurut gue cukup nyaman untuk gue pakai sebagai sepatu basket sehari-hari gue. Dan untuk sepatu terbarunya ini looks-nya beda banget, kelihatan lebih garang. Asli cakep gak sih guys, sepatu ini kayak power aja gitu loh guys, seriusan. Kayak layering materialnya tuh banyak dan kelihatan kayak sepatu yang menurut gue sih eye-catching banget. Terutama colorway ini gue juga ngerasa jarang loh guys sepatu Quiet 54-nya Jordan Brand itu masuk di Indonesia. Colorway-nya asik banget, perpaduan antara warna putih, ada hijau, merah, hitam, dan kalian meskipun bakal dapat box yang sama versi sebelumnya, nggak ada bedanya, tapi di bagian dalam papernya kelihatan beda guys nih. Jadi kayak ada paper spesialnya gitu, menurut gue sih kayak keren aja. And basically ya, yang gue seneng banget di sepatu ini sebenarnya on paper Jordan Brand itu tetap menggunakan teknologi yang notabene itu udah works di sepatu sebelumnya dan diterapkan semua di sepatu ini. Jadi buat kalian mungkin menurut gue secara first impression yang udah cocok sama sepatu Jordan Luka 1, waktu kalian nyobain sepatu Jordan Luka 2 kalian nggak akan kaget gitulah guys istilahnya. Meskipun ada beberapa part yang ditweak sedikit, ada beberapa part yang berasa agak beda, tapi secara overall, secara texture juga masih dibilang ya cukup identik, karena sepatu ini juga masih terinspirasi dengan gerakan step back-nya Luka yang deadly banget di lapangan, dan sepatu ini memiliki pengembangan dari memikirkan hal-hal tersebut di lapangan guys. Contohnya yang diterapkan di sepatu ini adalah penggunaan ISO plate terbaru, dimana sekarang juga kelihatan lebih garang. Implementasinya nggak cuma di tengah aja, tapi sampai di bagian samping depan sepatu ini. Dan ini sebenarnya jadi part yang agak concerning waktu pertama kali gue ngelihat sepatu ini di internet. Ya takutnya ini bakal kena kelingking, terus ada gesekan dan lain sebagainya, tapi ya secara first impression pas gue pakai sepatu ini semuanya aman guys, dan ini bakal jadi part yang ngebantu kalian untuk memberikan kalian lateral support, lateral stability sewaktu kalian menggunakan sepatu ini juga. Di samping itu sepatu ini juga tetap masih menggunakan teknologi Formula 23 foam sebagai main cushioning system di sepatu ini, dan secara pas foamnya yang warna merah ini dipegang, ini juga menurut gue feel-nya tuh kayak enak aja gitu guys. Kadang pas gue megang foam berasa kayak ya standar biasa aja gitu, dan yang pas gue megang yang warna merah ini berasa kayak menurut gue sih cukup oke ya secara pas gue megang gini guys. Dan untuk feel-nya sendiri masih merupakan cushioning system yang secara first impression bisa ngasih sensasi yang smooth, masih berasa court feel-nya, dan terlepas gue di sepatu ini juga gue ngerasa build-nya agak sedikit lebih tebal dibandingkan dengan versi Jordan Luka 1. Mungkin kayak tipis aja, itu gue bisa bener, gue bisa salah, cuma yang di sepatu kali ini berasanya kayak agak lebih tinggi gitu, kayak ada perbedaan ya ketebalan aja gitu di bagian bawah sepatunya. Dan gue rasa semakin sering gue pakai sepatu ini, kalau udah ngelewatin proses break-in, seharusnya foam compound yang diberikan itu juga akan lebih nyaman lagi guys. Secara build materialnya, terlepas ini jadi sepatu yang kelihatan garang banget, gue ngerasa ada beberapa bagian yang menurut gue sebenarnya bisa dibikin lebih oke lagi oleh Jordan Brand. Bukan karena materialnya nggak works atau gimana, cuma gue ngerasa kayak ya feel-nya agak aneh aja sewaktu gue pertama kali ngeluarin sepatu ini dari dalam box. Terutama untuk material yang warna hitam ini, entah kenapa meskipun gue tahu ini material yang kuat secara build-nya, tapi pas dipegang tuh kayak apa ya, kayak material karung beras yang premium gitu loh guys. Jadi halus, tapi terus feel-nya tuh berasa kayak agak aneh aja gitu waktu dipegang gini. Pas dipakai sih nggak ada masalah sama sekali, cuma gue rasanya kayak material ini tuh ngingetin gue sama hal tersebut. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini ada dua colorway dari sepatu Jordan Luka 2, yang Quiet 54, dimana seperti yang gue bilang tadi, secara material ini ngingetin gue sama karung beras yang premium. Bukan karena jelek atau gimana guys, tapi memang karena ngingetin aja sama bahan tersebut, dimana materialnya tuh kayak tekstilnya kelihatan rapet-rapet rajutannya, terus kayak agak-agak glossy gitu loh guys. Gue ngomong ini mirip kayak karung beras premium bukannya jelek atau gimana guys, karena
Ya karena gue keinget aja dari sisi rajut-rajutannya, dan menurut gue secara fungsi, secara feel-nya sendiri menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali. Cuma dari segi feel-nya gue nggak begitu suka aja. Kalau dibandingkan sama yang versi ini, Space Hunter, kalian bisa lihat materialnya yang di sini tuh less glossy, lebih kayak material standar sepatu basket zaman sekarang. Dan materialnya ini juga glow in the dark hampir di keseluruhan material uppernya, bahkan sampai bagian bawah sepatunya pun ini juga glow in the dark semua guys. Dan untuk bagian warna putihnya kita akan mendapatkan synthetic build di sepatu ini, which is ini juga hal yang udah ya sering banget lah kita temukan di sepatu basket zaman sekarang. Terlepas gue juga merupakan orang yang demen sama material leather, ya dikasih sintetik buat gue karena sekarang udah hal yang biasa. Jadi ya it is what it is, nggak masalah sama sekali. Lacing sistemnya juga terbilang cukup unik ya. Kalian bisa lihat di bagian atasnya di sini di wrap oleh beberapa sintetik material juga yang pastinya ini kuat untuk memberikan kalian containment. Dan secara fitting sendiri menurut gue juga sepatu ini mungkin fitnya agak beda kalau dibandingkan sama Jordan Luka 1. Luka 1 itu kan kayak bener-bener one to one, kayak ngepres gitu secara overall. Di sepatu ini lebih kayak sepatu yang fittingnya itu normal aja, cukup nyaman juga buat gue, nggak ada masalah sama sekali. Heel area lockdownnya menurut gue juga cakep. Secara overall ini juga menurut gue bakal cocok buat kalian yang punya kaki lebar. By the way, sepatu ini menurut gue sih fittingnya true to size, jadi buat kalian yang pengen cobain sepatu ini atau kalian yang pengen beli, kalian bisa coba untuk ambil true to size sesuai dengan regular size kalian masing-masing guys. Last but not least, untuk bagian tractionnya, sepatu ini menggunakan full translucent rubber outsole, yang ini juga menurut gue implementasinya identik banget sama versi sebelumnya, dimana gue ngerasa untuk versi sepatu dengan build seperti ini nggak akan durable kalau kita gunakan di lapangan basket outdoor secara terus-menerus guys. Gue sih seneng banget sama performance dari traction sepatu Jordan Luka 1, dan melihat sepatu ini nggak punya banyak perubahan, gue berharap sepatu ini juga bisa perform secara optimal seperti dengan sepatu versi sebelumnya. Yang cukup unik juga, kalian bisa ngelihat base yang ada di sepatu ini kelihatan lebar banget untuk stabilitas. Ada outriggernya juga di bagian samping, dan di bagian bawah sepatunya tuh karena ini translucent, kalian bisa ngelihat beberapa struktur dari sepatu ini yang cukup menarik, dimana di bagian bawahnya di sini ada isoplate-nya sekali lagi, dan juga ada beberapa bagian yang dibolongin di sepatu ini, contohnya di area yang warna merah sama di bagian tengah. Yang tengah ini gue nggak ngerti kalian bisa ketangkep kamera atau enggak yang bagian tengah. Dan ini secara overall menurut gue sih bakal ngebantu untuk memberikan compression foam yang lebih optimal di sepatu Jordan Luka 2 ini guys. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Jordan Luka 2 ini, kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp2.099.000. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point guys. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Jordan Luka 2. Gue udah nggak sabar untuk nyobain sepatu ini di lapangan. Secara sepatu ini menurut gue sih masih mengemban fitur-fitur yang jadi favorit gue di sepatu Jordan Luka 1, dan gue berharap implementasinya sih proper, jadi sepatu ini bisa jadi salah satu kandidat sepatu basket terbaik di tahun ini juga guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.